Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran matematika. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang aljabar juga, menyambung minggu yang lalu. Nah, sekarang masuk ke penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan, Bapak akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Perhatikan dulu ke sini, penjumlahan dan pengurangan aljabar. Nah, dalam penjumlahan dan pengurangan ini ada syaratnya, yaitu syaratnya hanya suku aljabar yang sejenis yang bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Jadi maksudnya apa? Jika dua suku aljabar mau dijumlah dan dikurangkan, harus sejenis, harus sama atau sejenis ya. Maksudnya sejenis di sini kan ada sejenis. Maksud sejenis di sini adalah hurufnya sama, hurufnya sama, variabel atau pangkat. Jadi aljabar bisa dijumlah atau dikurang jika hurufnya sama atau variabelnya sama atau pangkatnya sama. Kalau misalnya beda, hurufnya beda, variabelnya beda, pangkatnya beda, itu tidak bisa dijumlah dan dikurang. Paham? Nanti ya. Nah, jadi untuk penjumlahan dan pengurangan, kalau misalnya huruf, variabel, pangkatnya sama bisa dijumlah, tapi kalau beda tidak bisa dijumlah atau dikurangkan. Nah, contoh, Bapak punya contoh, sederhanakanlah bentuk aljabar berikut. Misalkan ini A sama A, ini kan hurufnya sama ya, variabelnya sama, pangkatnya juga sama, 1. Berarti A plus A ditambah A, berarti di sini ada 1 berarti 2A. Ya, jawabannya 2A. Jangan 2AA, salah, tapi 2A aja. Di sini 1 karena ininya sama, hurufnya sama, variabelnya sama, tulis aja 1. Ini 2 dari mana? Dari 1 tambah 2. Hanya tulis aja 1. Jangan 2A, 2A, A. Jangan, tapi 2A aja. Oke. Ini untuk penjumlahannya, ini pengurangannya. A dikurang A berarti 1 kurang, berarti habis, jawabannya 0 ya. Itu kalau A dikurang A berarti habis, jawabannya 0. 1 dikurang 1 yaitu 0. Ini untuk pengurangannya, paham ya? Nah, yang selanjutnya, yang kedua, 3A plus 2A, ini kan sama variabelnya, berarti 3 ditambah 2 berarti 5A. Paham ya? Ini pengurangannya, 3A dikurang 2A berarti 3 dikurang 2 1A, berarti A aja. Jangan 1A tapi A aja. Oke. Nah, yang selanjutnya 2B plus 3A. Nah, ini kan beda, yang 1B, yang 1A. Ini bisa dijumlah atau dikurang nggak? Bisa dijumlahkan nggak? Tidak. Kenapa? Karena variabel atau hurufnya beda. Yang 1 2B, yang 1 3A. Berarti jawabannya gimana, Pak? Berarti tulis aja 2B plus 3A. Jangan jawaban 0, tapi tulis aja 2B plus 3A di sini. Atau 3A plus 2B, sama aja penulisannya ya. Oke, kalau yang ini 2B min 3A sama juga, berarti 2B min 3A, tulis aja gitu ya. Oke, nanti ya, pokoknya kalau misalnya variabelnya sama, hurufnya sama, pangkatnya sama, itu bisa dijumlah, tapi kalau beda kayak gini tidak bisa. Tulis aja seperti ini. Oke, yang selanjutnya yang 4, 5A plus 3B plus 4A plus 7B. Nah, ini kan yang satu ada yang bisa jumlah sama apa? Yang 5A sama 4A, terus 3B sama 7B. Biar memudahkan, dikumpulkan dulu. Misalkan 5A, ininya pindah ke depan, berarti plus 4A, lalu plus 3B, terus plus 7B. Udah semua kan? Nah, ini kan gampang tuh, A, B dikumpulkan, tinggal dijumlahkan. 5A ditambah 4A berarti 9A, tambah 3 tambah 7 10B. 9A plus 10B bisa dijumlah nggak? Tidak bisa. Kenapa? Karena
yang ini variabelnya A, yang ini B. Udah sampai sana. Paham? Oke, Bapak misalkan punya contoh lagi. 6A dikurang 3B dikurang 2A ditambah 7B ditambah 10 misalkan ya. Nah 3A min 3B min 2A plus 7B plus 10 gimana Pak? Sama kayak caranya kayak tadi, dikumpulkan dulu yang bisa jumlah ini sama ini sama ini. Kalau yang ini tetap aja tulis seperti itu. Kenapa? Karena nggak bisa jumlah, nggak ada variabelnya beda. Tulis 6A sama ini kan min 2A, berarti dikurang 2A. Ini biar gampang pindahin, plus 7B dikurang 3B plus 10 ya. Ini kan sama variabel A, B, 6 dikurang 2 4A, terus 7 dikurang 3 berarti plus 4B plus 10. Ini nggak bisa jumlah. Kenapa? Karena variabelnya beda. Yang ini juga tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada variabel. Sudah sampai ke paham? Nah ini untuk variabel AB. Contoh misalkan Bapak punya variabel itu macam-macam, bisa bentuk A, B, bisa P, Q, R, bisa X, Y, Z, bisa. Misalkan yang nomor 5 Bapak punya 2P min P kuadrat plus 6Q min 6Q kuadrat plus 3P. Nah ini kalau tadi kan pangkatnya 1, kalau sekarang ada kuadratnya 2P. Ini contohnya 2P min P kuadrat plus 6Q min 6Q kuadrat plus 3P. Nah ini yang bisa dijumlahkan mana? Yang sama variabelnya, yang pangkatnya sama, berarti 2P sama P. Kalau yang ini tidak bisa, yang satu 6Q, yang satu ini 6Q kuadrat, ada duanya, di sini ada 1. Yang ini P kuadrat nggak bisa ditambah sini. Kenapa? Karena pangkatnya beda. Oke, berarti yang bisa di operasikan hanya ini 2P sama 3P ya. 2P plus 3P dikurang P kuadrat plus 6Q dikurang 6Q kuadrat ya. Berarti ini kan sama nih, P berarti 2 tambah 3 5P dikurang P kuadrat plus 6Q min 6Q kuadrat. Sudah seperti ini. Kenapa nggak bisa jumlahkan? Karena pangkatnya beda ya. Yang 1 2, ini 1, ini 1, ini 2. Oke, paham ya? Nah ini untuk contoh itu. Misalkan biar lebih paham lagi, ada contoh lagi kasih 6. Misalkan pangkatnya biar lebih ekstrim, 3x pangkat 3 dikurang 2x kuadrat min x ditambah 6x pangkat 3 ditambah 7x pangkat 2 min ditambah x pangkat 6 ya. Ini misalnya ada pangkatnya, lihat 3x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 dikurang x tambah 6x pangkat 3 tambah 7x kuadrat tambah 6x. Nah yang bisa dijumlah mana? Ini pangkatnya sama variabelnya harus sama. Ini terus ini sama ini, terus ini sama ini. Biar gampang kumpulkan 3x pangkat 2 3 sama ditambah 6x pangkat 3, terus boleh 6x berapa 2x 2x pangkat 2 min ya, ini min 2x misalnya min 2x pangkat 2 terus sama plus
7x pangkat 2. Lalu yang terakhir min x tambah 6x ya. Nah ini kan sama, pangkat 3 pangkat 3 pangkat 2 pangkat 2, variabelnya sama, pangkatnya sama. Ini tinggal diselesaikan. 3 tambah 6 berarti 9 x pangkat 3 ya. Terus min 2 ditambah 7 berarti 7 dikurang 2 sama aja, berarti plus 5x pangkat 2. Terus ini min x plus 6, ingat di sini ada 1 berarti 6 dikurang 1 hasilnya plus 5x. Nah ini bisa dijumlah nggak? Enggak. Kenapa? Karena yang satu pangkatnya 3, yang satu 2, yang satu sampai sini. Paham ya? Nah ini untuk penjumlahan seperti ini. Nah untuk tugas, ini Bapak ada tugas, kita tolong dikerjakan di kertas lalu kirimkan ke via WA Bapak. Nah untuk pertemuan minggu ini hanya sampai sini untuk penjumlahan dan pengurangannya. Untuk minggu depan kita masuk ke perkalian aljabar. Mudah-mudahan kalian paham, tetap semangat dan jaga kesehatan kalian masing-masing. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.